Alkisah pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang sangatlah megah, memiliki tanah yang subur, dan raja yang bijaksana membuat rakyatnya hidup dengan makmur. Prambanan namanya. Raja Boko adalah raja yang terkenal dengan sifatnya yang tegas, adil, dan juga bijaksana. Itulah yang membuat Prambanan menjadi kerajaan besar dan ditakuti. Raja Boko mempunyai seorang putri yang bernama Roro Jonggrang. Ia memiliki paras yang sangat cantik. Roro Jonggrang adalah gadis yang memiliki hati yang baik, bertutur kata lembut, dan juga cerdas. Ia adalah putri kesayangan dari Raja Boko, sekaligus kerajaan Prambanan. Di seberang terdapat sebuah kerajaan besar bernama Pengging. Jakabandung memimpin kerajaan Pengging yang memiliki kesaktian yang luar biasa dan terkenal dengan wataknya yang angkuh dan kejam. Suatu hari, Jakabandung bertekad menguasai kerajaan Prambanan. Setelah persiapan dan pelatihan yang matang, akhirnya Jakabandung memerintahkan utusannya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Boko bahwa Jakabandung mengajaknya berperang. Putri Roro Jonggrang, aku harus pergi untuk menghadapi kerajaan Pengging. Kerajaan Prambanan sedang tidak aman untukmu, jadi jagalah baik-baik dirimu. Kalau begitu, kau harus berjanji kepadaku, Ayah. Kembalilah dengan selamat dan kembalikan kerajaan Prambanan. Aku berjanji, jagalah kerajaan ini selama aku pergi. Aku mempercayamu, Roro Jonggrang. Baiklah, Ayah. Setelah berpamitan dengan Roro Jonggrang, Raja Boko pun pergi menuju ke medan perang dengan kesaktian yang ia punya. Raja Boko berusaha membawa kemenangan untuk kerajaan Prambanan. Kau tak akan bisa mengalahkanku, Boko. Menyerahlah. Cukup, hentikan omong kosongmu itu, dasar berdebah. Kesaktianmu tak akan bisa mengalahkanku. Mari kita buktikan saja. Lihatlah, kesaktianmu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang Prambanan telah berada di bawah pimpinanku. Di Prambanan, Roro Jonggrang tengah menunggu kepulangan ayahnya. Ia selalu berdoa pada Sang Kuasa untuk keselamatan ayah dan kerajaannya. Namun tiba-tiba, salah satu dayangnya mengabarkan berita buruk untuk Roro Jonggrang. Putri, hamba membawa berita duka. Katakan, berita buruk apa yang ingin kau sampaikan, Sumi? Raja Boko tewas dalam peperangan, Putri. Dan sekarang pasukan kerajaan Pengging sedang menuju kemari, Putri. Apa? Tidak mungkin ayahanda meninggal. Dia sudah berjanji kepadaku dia akan kembali dengan selamat, Sumi. Kita harus bersembunyi, Putri, demi keselamatanmu. Tidak, aku akan tetap di sini. Keselamatan Prambanan ada di tanganku, sesuai pesan ayah. Tapi Putri, keadaan kerajaan sedang tidak aman untukmu, Putri. Benar yang dikatakan Sumi, Putri, kerajaan sedang tidak aman untuk Anda. Tidak, kita akan tetap di sini. Kan ku pertahankan Prambanan bagaimanapun caranya. Kalian tidak usah menyuruhku untuk bersembunyi. Jika kalian bersembunyi, maka bersembunyilah. Jika itu keputusan Putri, hamba akan tetap di sini untuk membantumu, Putri. Terima kasih, kalian setia kepadaku. Di tengah perjalanannya menuju kerajaan Prambanan, Jakabandung melewati hutan yang sangat lebat. Di hutan tersebut, terkenal dengan penguasanya yang berupa jin.
jin penguasa hutan tersebut menghadang perjalanan Jaka Bandung. Siapa kau? Berani-beraninya melewati daerah kekuasaanku. Aku adalah Jaka Bandung. Menyingkirlah kau jin dari hadapanku. Cih, dasar pemuda sombong. Hadapi aku dulu. Ampuni aku Tuhan. Tolong jangan bunuh aku. Dasar jin buruk rupa. Ampuni aku Tuhan. Aku akan jadi pengikutmu. Tolong jangan bunuh aku. Baiklah, aku tak akan membunuhmu, dan jadilah kau pengikutku. Baiklah, aku akan jadi pengikutmu. Mulai sekarang namamu bukanlah Jaka Bandung lagi, melainkan Bandung Bondowoso. Kemudian, Jin Bondowoso memberikan kekuatannya kepada Jaka Bandung. Setelah menerima kekuatan dari Bondowoso, Jaka Bandung menjadi semakin kuat, membuat semua hal yang hampir mustahil untuk dilakukan bisa ia lakukan dengan mudah. Sekarang tak ada lagi yang bisa mengalahkanku. Setelah mendapat kekuatan yang sangat besar, Bandung Bondowoso melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Prambanan. Sampainya di Prambanan, Bandung Bondowoso disambut dengan kemegahan yang ada di dalamnya. Mulai dari rumah yang berjajar rapi, sawah membentang, dan warganya yang sangat ramah. Belum lagi istananya yang berdiri begitu megahnya. Istana Prambanan terlihat begitu kokoh dengan tiang-tiang tinggi yang menjulang. Tak henti-hentinya, Bandung Bondowoso mengagumi keindahan Prambanan. Ternyata selain kawasannya yang indah, tanahnya yang subur, pantas rakyatnya hidup dengan makmur. Sekarang Prambanan telah berada di bawah pimpinanku. Bandung Bondowoso terus berkeliling untuk menikmati keindahan Prambanan, hingga sampailah ia pada istana Kaputren, tempat para wanita berkumpul di Prambanan. Bandung Bondowoso terpana melihat kecantikan dari seorang gadis yang ia yakini sebagai seorang putri. Gadis dengan kulit putih dan lesung pipi yang sangat manis. Bandung berdiri sembari menikmati kecantikan sang putri yang sedang ditemani dengan dayang-dayangnya. Kan ku pertahankan kerajaan ini demi Ayahanda Raja Boko. Putri, kami akan selalu mendukung keputusan Anda. Janganlah kau bersedih, Putri. Hamba dan semua yang ada di Prambanan akan selalu bersamamu. Terima kasih, kalian begitu setia kepadaku. Bagaimana bisa wajah Anda tetap cantik di saat Anda sedang bersedih seperti ini? Apa rahasianya, Putri? Apa yang kau katakan, Sumi? Jika kau ingin cantik, maka kau harus rajin mandi, Sumi. Benar, kau harus rajin mandi, Sumi. Sumbi kembali tertawa. Setidaknya, Sumbi dapat sedikit menghibur tuan putrinya dari keterpurukan. Roro Jonggrang dan dayang-dayangnya saling melempar candaan. Roro Jonggrang tertawa begitu lepasnya tanpa mengetahui keberadaan Bandung Bondowoso. Cantik sekali gadis itu. Siapakah dia? Apakah dia putri dari kerajaan Prambanan? Setelah memperhatikan Roro Jonggrang dari kejauhan, Bandung Bondowoso akhirnya berjalan ke arah Roro Jonggrang dan dayang-dayangnya berada. Roro Jonggrang pun terkejut dengan kedatangan Bandung Bondowoso, karena sejatinya di istana Kaputren, pria tidaklah boleh masuk. Ternyata selain kawasannya yang indah, Prambanan memiliki seorang gadis yang sangat cantik. Siapa gerangan Anda, Tuan? Lancang sekali Anda masuk ke wilayah Keputren. Aku adalah Jaka Bandung Bondowoso, Putri. Aku adalah Roro Jonggrang, putri kerajaan Prambanan.
Roro Jonggrang sejenak terpesona dengan senyum memikat dari Bandung Bondowoso. Sumbi yang mendengar nama tersebut terdiam dengan wajah ketakutan, sebelum akhirnya berbisik kepada Roro Jonggrang. Putri, ia adalah Jaka Bandung dari kerajaan Bengging. Dia adalah orang yang telah membunuh Baginda Raja Boko. Jaka Bandung, kau pembunuh ayahku. Mengapa Tuan? Mengapa kau tega melakukannya? Demi kerajaan Pengging. Tetap saja aku tidak terima. Bandung Bondowoso yang mendengar penuturan Roro Jonggrang tentu saja marah. Namun ia menahannya karena rasa ketertarikannya pada Roro Jonggrang. Aku telah membunuh semua petinggi Prambanan. Kini tersisa dirimu saja, Putri. Jadilah permaisuriku, maka tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Menjadi permaisurimu? Jangan bermimpi kau Tuan. Aku tidak akan menyerah, Jonggrang. Akan kupastikan kau menjadi istriku. Roro Jonggrang yang terlampau kesal mendengar pernyataan Bandung Bondowoso pun memilih pergi, meninggalkan Bandung Bondowoso. Berani sekali dia melamarku setelah membunuh ayahku. Wajah Anda sangat cantik, Putri. Pantas saja Bandung Bondowoso tertarik pada Anda. Tetap saja aku tidak terima. Bersabarlah Putri, kita pasti bisa merebut Prambanan kembali. Setelah beberapa lama Bandung Bondowoso menetap di Prambanan, ia semakin jatuh pada pesona Roro Jonggrang. Semakin hari, ia semakin mencintai sang putri. Sudah banyak kalimat cinta dan lamaran yang terlontar dari mulutnya. Namun, tak ada satupun yang diterima oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, jadilah istriku. Maka kau akan menjadi satu-satunya istriku. Jangan bermimpi kau Tuan. Roro Jonggrang kembali meninggalkan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mengeluh karena setiap harinya ada saja kalimat cinta keluar dari mulut Bandung Bondowoso. Sumi, aku sungguh sudah muak mendengar kata lamaran dari Bandung Bondowoso. Apa yang harus aku lakukan, Sumi? Mungkin Anda harus menerima lamaran tersebut, Putri. Dengan begitu, kita bisa merebut Prambanan kembali. Aku sangat membencinya, Sumi. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Jika Putri tidak ingin menikah dengannya, cobalah untuk memberinya syarat yang mustahil untuk dilakukannya, Putri. Bandung adalah seorang kesatria, maka jika ia gagal memenuhi syarat tersebut, ia tidak akan mengganggu Putri lagi. Kau benar, Sumi. Makasih atas sarannya. Keesokan harinya, Bondowoso kembali menemui Roro Jonggrang dan berniat untuk melamarnya kembali. Namun kali ini, Bondowoso seakan mendapat angin segar atas jawaban Roro Jonggrang. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kau siap menjadi permaisuriku? Baiklah Tuan, aku akan menjadi permaisurimu. Tapi aku akan memberimu satu syarat. Syarat? Katakanlah syarat yang kau minta. Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam. Hanya itu, Jonggrang, syaratmu sangat mudah untuk kulakukan. Apalagi yang kau minta? Hanya itu, ingat Tuan, waktumu hanya sampai fajar tiba. Setelah ayam jantan berkokok, waktumu sudah habis Tuan. Baiklah. Setelah percakapannya dengan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso bergegas kembali ke istana untuk mempersiapkan diri membangun 1000 candi. Untuk membangunnya, Bandung Bondowoso meminta bantuan para jin pengikutnya. Wahai Bondowoso, keluarlah, aku membutuhkan bantuanmu. Ada apa Tuhan memanggilku? Bantu aku untuk membuat 1000 candi dan 2 sumur. Panggillah pasukanmu dan ingat, waktumu hanya sampai terbit fajar. Baiklah, hamba mengerti Tuhan. Wahai jin pasukanku, datanglah! Malam pun tiba. Bandung Bondowoso dan para pasukan jin pengikutnya membuat candi permintaan Roro Jonggrang.
tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuat candi tersebut. Sudah banyak candi yang berdiri di belakang pelataran Prambanan. Roro Jonggrang yang gelisah, mondar-mandir memikirkan cara untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah ide. Sumi, kumpulkan semua gadis yang ada di sini. Aku membutuhkan mereka. Baik Putri. Setelah berhasil mengumpulkan para gadis, Roro Jonggrang mulai menjelaskan rencana untuk menggagalkan usaha Bondowoso membangun 1000 candi dan 2 sumur. Sumi dan Arimbi, kalian bakarlah jerami, dan kalian yang lain pukullah lesu. Buat seakan fajar telah tiba. Baik Putri, akan kami laksanakan perintahmu. Para dayang mulai mengerjakan perintah dari Roro Jonggrang. Mereka mulai membakar jerami kering. Ketika mereka mulai memukul lesu, suara riuh ayam jantan berkokok pun terdengar. Roro Jonggrang yang mendengarnya pun tersenyum. Fajar telah tiba, Tuan. Saatnya kami pergi. Pergilah. Bandung merasa ada yang tidak beres dengan kokokan ayam tersebut. Hari masih sangat gelap. Belum ada tanda-tanda matahari akan terbit. Ketika sedang memikirkan itu semua, Roro Jonggrang dan para dayangnya datang menemui Bandung Bondowoso. Bagaimana Tuan? Apakah Anda berhasil membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam? Tentu saja, sesuai permintaanmu 1000 candi dan 2 sumur. Sudah kukatakan syaratmu sangat mudah untuk kulakukan. Roro Jonggrang hanya tersenyum mendengarnya. Dengan wajahnya yang gelisah, Roro Jonggrang dan dayangnya mulai menghitung candi yang telah berdiri. Aku akan menghitungnya. 998, 999. Kurang 1. Candinya kurang 1, Tuan. Tidak mungkin, akan kuhitungnya kembali. Dengan diliputi amarah, Bandung menghitungnya kembali. Dan ternyata memang benar adanya. Candinya masih kurang 1. Akhirnya, Bandung Bondowoso menyadari kelicikan seorang Roro Jonggrang. Kau melihatnya bukan? Candinya memang kurang 1. Jadi, kau tidak bisa memaksaku untuk menjadi permaisurimu lagi. Aku tidak akan pernah kalah. Apapun yang aku inginkan pasti akan termenuhi, termasuk 1000 candi dan 2 sumur tersebut. Kau membohongiku, Jonggrang. Tapi, candinya memang kurang 1, Tuan. Kau harus menepati janjimu. Jika begitu, kau saja yang menjadi pelengkap 1000 candiku. Jadilah kau Arca ke-1000. Gemuruh petir mulai terdengar bersahut-sahutan. Angin mulai berhembus dengan kencang. Roro Jonggrang dan para pengikutnya berteriak meminta pertolongan. Namun, terlambat sudah. Dengan kesaktian yang Bandung Bondowoso punya, ia berhasil mengubah Roro Jonggrang dan para pengikutnya menjadi arca sebagai pelengkap candi yang sudah ia buat. Syarat yang Roro Jonggrang buat pada akhirnya lah yang melahirkan Candi Prambanan yang kita kenal sampai sekarang.